I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sekar Abdulizan dengan NIM 1230810 dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas yang telah diberikan kepada Bapak. Yang pertama, jelaskan tentang ilmu tauhid menurut para ahli. Yang pertama ada ahli kalam. Menurut para ahli kalam, ilmu tauhid merupakan ilmu yang membahas tentang Tuhan, Nabi, kitab suci, dan hal-hal yang mendasar lainnya. Ilmu ini juga membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Beberapa ulama juga menggunakan istilah ilmu kalam sebagai sinonim untuk ilmu tauhid. Namun, sebagian teolog membedakan antara ilmu kalam dan ilmu tauhid dengan mengatakan bahwa ilmu kalam lebih dikonsentrasikan pada penguasa logika. Dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid, umat Islam juga dapat memahami sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan para rasulnya, serta sebagai konsep-konsep dasar agama Islam. Selanjutnya, ilmu tauhid menurut ahli filsafat. Menurut para ahli filsafat, ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang konsep-konsep dasar agama Islam, seperti Tuhan, Nabi, kitab suci, dan hal-hal yang mendasar lainnya. Ilmu tauhid juga membahas tentang keesaan Allah dan hal yang berkaitan dengannya. Adapun beberapa pendapat mengenai terkaitnya ilmu tauhid dengan filsafat, yaitu ilmu tauhid bercorak filsafat dari segi pikiran maupun metode. Yang kedua, ilmu tauhid telah bercampur dengan persoalan filsafat sehingga sukar membedakan keduanya. Dan yang ketiga, para ahli lebih condong mengatakan bahwa ilmu tauhid atau teologi Islam termasuk aliran filsafat. Selanjutnya, ilmu tauhid menurut ahli tasawuf. Menurut para ahli tasawuf, tauhid adalah ilmu yang membahas tentang konsep-konsep dasar agama Islam, seperti Tuhan, Nabi, kitab suci, dan hal-hal yang mendasar lainnya. Dalam tasawuf terdapat beberapa tipologi tauhid, seperti tauhid zati atau keesaan zat, tauhid sifati, keesaan sifat, dan lain-lain. Ilmu tauhid dalam perspektif tasawuf juga membahas tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, seperti konsep bersatunya manusia dengan Tuhan atau ittihad, dan berkomunikasinya manusia dengan Tuhan atau ittisal. Selanjutnya, ilmu tauhid menurut ahli fikih. Ilmu tauhid menurut ahli fikih merupakan kajian tentang keesaan Allah dalam terminologi syariat Islam. Ini menyangkut keyakinan akan keesaan Allah dalam ibadah dan ketaatan, serta urgensi untuk senantiasa meyakini dan mengakui bahwa hanya Allah Rob segala sesuatunya. Ilmu tauhid juga dikenal sebagian ilmu usul atau dasar agama, ilmu akidah, dan merupakan bagian paling penting. Pembahasan ilmu tauhid menurut ahlu sunnah wal jamaah harus didasari oleh dalil dan argumentasi yang definitif dari Al-Quran dan hadis. Baiklah, pertanyaan yang kedua mengenai jelaskan kenapa urutan rukun iman itu dimulai dari beriman kepada Allah lalu diakhiri dengan beriman kepada qada dan qadar. Jadi, urutan iman itu beriman kepada Allah dan diakhiri dengan iman kepada qada dan qadar itu adalah maksudnya iman kita harus beriman dulu kepada Allah, karena sebagian umat Islam dan menjadi penciptanya di alam semesta ini adalah Allah, dan wajib disembah dengan sifatnya yang tidak beranak dan juga kita harus meyakini dengan mewujudkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sedangkan iman kepada qada dan qadar, yaitu adalah ketetapan Allah, adalah rukun iman yang harus diyakini, karena ini membahas tentang konsep
takdir Allah yang mencakup ketepatan dengan hidup, kebaikan, buruk, dan kematian kita. Urutan rukun iman dimulai dari iman kepada Allah dan diakhiri iman kepada qada dan qadar untuk beberapa alasan. Yang pertama, iman kepada Allah merupakan dasar iman karena sebagian umat Islam dan penciptanya di alam semesta ini. Iman kepada Allah juga menjadi landasan kepercayaan serta mendorong umat Islam untuk mengamalkan perintah Allah. Selanjutnya yang kedua adalah iman kepada qada dan qadar itu mencakup konsep takdir Allah yang mencakup ketetapan tentang hidup, kebaikan, keburukan, dan juga kematian kita, dan menjadi fondasi untuk umat Islam mengembangkan kepercayaan dalam hidup. Selanjutnya yang ketiga, rukun iman ini menjadi pilar keimanan yang harus dimiliki oleh umat Islam dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Allah ini dan iman ini mencakup seperti iman kepada Allah, Nabi, Rasul, kiamat, dan qada dan qadar. Rukun iman ini juga menjadi landasan perbuatan seorang Islam bagaimana keadaan baik, susah, dan senang mereka. Dengan urutan inilah umat Islam dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan memahami serta membangun kepercayaan dalam menghadapi sebuah tantangan hidup. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah menurut Anda, jika seorang tidak kuat tauhidnya, apa dampak yang terjadi dalam kehidupan dunianya? Baiklah, kekurangan tauhid dalam kehidupan sehari-hari dapat memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat. Adapun berapa dampak negatifnya? Yang pertama ialah kehilangan arah hidup. Kekurangan tauhid dapat membuat seseorang kehilangan arah hidup dan tujuan hidupnya. Mereka mungkin tidak memahami apa tujuan mereka hidup di dunia ini. Dan yang kedua, tidak memiliki pandangan yang jelas tentang kehidupan mereka. Yang ketiga, tidak memiliki kepercayaan pada qada dan qadar. Dan kekurangan tauhid dapat membuat seseorang tidak memiliki kepercayaan pada qada dan qadar yang dapat membuat mereka merasa tidak tenang, cemas dalam menghadapi sebuah tantangan hidup. Dan yang keempat, tidak memiliki landasan moral yang kuat. Kekurangan tauhid dapat membuat mereka rentan terhadap godaan dan keinginan yang tidak baik. Yang kelima, tidak memiliki kepercayaan pada hari akhir yang dapat membuat mereka tidak peduli dengan akibat dari tindakan mereka di dunia ini. Dengan demikian, kekurangan tauhid dapat memiliki dampak negatif pada kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengamalkan konsep tauhid dalam kehidupan mereka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.